Bahkan Singapura ini menjadi salah satu organisasi petroleum OPEC sebagai daerah penghasil, daerah pengolah, daerah pengekspor minyak dan sumber daya alam. Indonesia justru penghasil minyak, tapi kalau tidak menjadi bagian daripada organisasi pengekspor minyak. Kan ini sungguh ironi bagi kita semua. Bahkan sampai sekarang ini ketergantungan kita dengan Singapura sangat tinggi. Kalau Singapura menutup kerannya, maka semakin banyak antrian minyak yang ada di Indonesia. Padahal Singapura siapa? Bahkan sebagian besar perdagangan internasional harus dilakukan cek di Singapura baru bisa lewat. Hebat. Maka apa makna daripada ini? Saya ingin orang tuaku, saudaraku, Pak RT semua harus lebih inovatif. Pemerintah saya kira dalam fasilitasi ini berbagai program kegiatan, program dan stimulan kita lakukan, tambah lagi nanti dengan anggaran 1,5, tambah nanti tahun depan usaha kelola ini kita lakukan. Terus di mana lagi pemerintah sekarang ini keahliannya semangatnya menyiapkan SDM Bogor ini ada SDM yang kreatif dan sektor pariwisata dan UMKM. Bapak sekalian, ternyata daya huni hotel sekarang ini atau yang kita sebut okupansi hotel sekarang ini di Bogor ini sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Penuh-penuh semua. Bahkan guest house sekarang ini sudah mulai terisi akibat banyaknya tamu yang datang kita, baik tamu dagang maupun tamu wisata. Coba kita lihat di daerah Kota Kuala, Tanjung Laut Indah yang mau per malam minggu atau weekend menyewa di rumah-rumah yang ada di Kota Kuala, 1 minggu sudah order dan semacam penuh, hampir penuh semua. Alhamdulillah. Artinya apa? Ternyata daya tarik kota ini sungguh luar biasa. Dan sekarang ini alhamdulillah kita semakin gaspol ini terkait masalah pariwisata kota, karena minggu yang lalu Pak Gubernur telah mengeluarkan rekomendasi dalam rangka pengelolaan pulau dan pesisir dan Bengkulu untuk pengembangan pariwisata, dan tim segera merespon ini untuk telah melakukan MOU antara provinsi dan kota-kota dalam hal pengelolaan pariwisata pesisir dan Bengkulu. Selama ini mulai tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang 2014 tentang pembentukan daerah dan daerah yang mana kewenangan kita tidak bisa kita lakukan itu mulai dari 0 mil sampai sebelumnya itu 0 sampai 4 mil itu dikelola kita, dan Undang-Undang 3 2014 itu sehingga harus kita lepaskan kewenangan itu berada di provinsi. Dan sekarang ini kita tinggal diam, dan alhamdulillah mulai 2014 kita berjuang, baru tahun ini rekomendasi baru telah keluar. Ini ada Kadis Wisata untuk menindaklanjuti agar Beras Basah, Pulau Segajah, Malahi, Salana, Tihi, Kusuk, Bontang Kuala dan semacam akan kita benar-benar bisa kembangkan untuk menjadi salah satu sektor pariwisata unggulan di Kota Bogor yang kita cintai. Ini adalah kemajuan-kemajuan yang bisa kita capai. Kawan sekalian yang berbahagia, maka dari itu di tempat yang seperti ini akan kita terus kita lakukan dalam rangka merespon gejolak-gejolak yang di bawah di masyarakat melalui dialog yang terjadi. Supaya pemerintah benar-benar dirasakan kehadirannya. Jadi saya ingin menyampaikan orang tahu sekalian, Pak RT ini ada bagian dari pemerintah.
Jadi jangan dianggap bahwa pemerintah itu seakan-akan hanya wali kota. Pak RT itu juga ada bagian dari pemerintah. Pemerintahan yang paling di bawah. Makanya Pak RT dapat motor. Kalau Pak RT itu bukan bagian pemerintahan, ini pasti menjadi temuan. Pasti menjadi temuan. Coba lihat struktur pemerintahan berdasarkan pemerintahan daerah. Coba kita lihat. Pasti ada selalu ada RT, desa, RT atau RW, lingkungan, kelurahan atau desa, kecamatan, sampai sana. Karena bagian daripada aparatur pemerintah. Jadi kalau ada Pak RT suka ngomel diri sendiri. Kalau ada Pak RT bahasanya kurang bagus, berarti menceritakan diri sendiri. Tapi kalau di Kota Silang Utara nggak ada yang begitu. Ya Pak RT ya. Kalau ada Pak RT yang memojokkan Pak Lurahnya, memojokkan camatnya, apa yang memojokkan wali kotanya, kualat itu. Kualat itu. Atau membangga-banggakan orang lain daripada wali kotanya. Itu lebih kualat lagi. Kok dia ngasih fasilitas Pak Wali Kota? Kok yang ngasih insentif wali kota, tapi kok malah menjelekan wali kota, membanggakan orang lain, piye. Opo. Nah, ini nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Seorang aparatur itu harus saling menjaga bersama aparatur. Terus kalau ada yang memang kurang direspon, ada semacam, nah ini ada mekanismenya. Ngomong, kankane yowes Pak Lurah orang respon, yo kankane Pak Camat orang respon, Pak Kadis. Orang respon Pak Asisten, staf ahli, dan terakhir Pak Wali. Dan saya sampaikan tentu sekarang kita terus melakukan perbaikan pengendalian banjir kita lakukan. Kemarin saya dengan Mas Bowo, dengan Pak Usman dan LH telah ada rapat koordinasi terkait masalah DAB dan sanitasi, termasuk persampahan. Sekaligus juga membicarakan terkait masalah pengendalian banjir untuk ke depan. Jadi pura banjir ini telah kita tetap lanjutkan dan kita perbaiki terkait masalah perbaikan drainase. Perintah saya terhadap Pak Bowo dengan Pak Usman berlingkungan pemukiman agar membuat drainase yang bisa kita pastikan sampai ke laut atau sampai ke sungai seperti yang kita lakukan. Alhamdulillah. Tempatnya sangat, termasuk dinas kesehatan dan dinas sosial untuk terus melakukan edukasi terhadap masyarakat di pesisir agar pola-pola PHBS ini dalam rangka BABS dan juga sanitasi benar-benar mengikuti aturan yang ada, termasuk melalui Porkoham, Pokja Sehat dan sebagainya, termasuk stunting yang menjadi perhatian bagi kita. Mungkin itu ya saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah SWT yang Maha Kuasa dan senantiasa memberikan kelancaran dan mudah-mudahan semuanya. Kelebihan milik Allah SWT keberadaan saya pribadi. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Cak Krisno. Cak Krisno ini sahabat saya, teman seperjuangan saya di Labuan dulu itu. Beliau memang tokoh masyarakat Labuan, banyak tahu tentang perkembangan di Labuan, masalah investasi dan lain semacam, termasuk
saya sampaikan baru sekali ya, saat sekarang ini teman-teman kita bersama dengan KSOP telah melakukan kajian terkait masalah rencana induk pelabuhan. Jadi Dinas PU, Perhubungan, terus apa itu Mas Wawan ini telah kita lakukan bersama karena sampai sekarang ini kita punya pelabuhan tapi rencana induk pelabuhan kita kemana? Jadi sekarang lagi dibuat bersama KSOP, mohon restu semuanya. Jadi semua pelabuhan nanti kemungkinan besar ke depan akan dibagi berdasarkan nanti ada pelabuhan, baik yang di Pertuan maupun yang ada di Tanjung Indah maupun yang ada di Kota Sari. Ini akan dibuat secara menyeluruh oleh KSOP bersama tim dan pemerintah. Insya Allah, Bontang ini mau dibawa kemana? Insya Allah dengan rencana induk pelabuhan itu, ini akan membawa nanti Bontang mau kemana untuk air pesisir. Di kemudian hari nanti naskah akan bisa selesai, akan disosialisasikan dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat bisa di pinggiran dan pinggiran. Karena memang tata laksana prosedur tentang masalah rencana induk pasti akan ada sosialisasi sebelum perda itu akan ditetapkan. Yang kedua, Kota Lestari. Insya Allah Kota Lestari ini mudah-mudahan tahun ini nanti launching dan namanya kawasan industri kota. Jadi ada pihak ketiga membangun namanya KIB, kawasan industri kota. Ini dalam rangka menjawab tantangan terkait masalah industri generasi keempat. Sekarang di mana para investor dan luar negeri itu nggak mau lagi membahas nggak mau lagi. Mereka datang sama konsepnya seperti konsep yang ada di KIB. Jadi mereka datang nyewa lahan, semua di sana tinggal koneksi saja, minta koneksi, apakah airnya, listriknya, gasnya, dan lain sebagainya. Seperti itu modelnya. Karena mereka sudah punya pengalaman, investor punya pengalaman, mereka banyak membeli lahan dan lahannya tidak tunjuk-tunjuk selesai. Terkadang 2 kali sampai 3 kali mereka bayar. Contoh misalnya yang ada di Rempang di Pulau Batam yang baru ini, setelah dibayar lagi dan dibayar lagi dan sebagainya. Nah, tidak mau lagi seperti itu. Ada beberapa investor yang saya temui di Jakarta dipertemukan oleh teman-teman di Alkim dan teman-teman di Badan dan teman-teman dari GPK maupun dari PT Gama. Mereka semuanya mau datang dalam keadaan semua siap secara fasilitasnya sudah lengkap. Tinggal mereka koneksi saja. Dan di sana insya Allah akan dibangun sesuai dengan peruntukannya di antara kita. Tapi di sana kawasan industri. Jadi buat ini karena sudah menjadi daerah industri dan ditetapkan melalui RT nasional sebagai industri yang berbasis petrokimia dan desa. Kota sudah insya Allah didasarkan para kawasan industri. Di samping industri yang dipakai kepada masalah ICT ini berbagai macam telah diusulkan baik di Kota Selatan kemarin, utara dan sekarang ini hingga barat. Saya yakin semua juga masih minta ICT. Saya akan sampaikan setelah saya kaji nanti, tapi yang pasti tahun depan akan kita sertifikatkan. Kemungkinan ya bisa mencapai 2 juta. Jadi nanti kita bisa sampai 2 juta. Ya, kata kayak ini. Alhamdulillah. Tapi ada priorisasinya nanti. Pak RT ada kan walinya priorisasi? Ya ada. Siapa yang ngurusin wali Pak RT? Ibu Desa. Berapa usia? Berapa lama mobilisasinya Pak RT? Tidak ada batas atau ada batas? Per 5 tahun, kompleta. Terus yang kedua
Ayo Pak Samsul, mana Pak Samsul? Ini tak ada nyantol di RT 1. Ini tinggal koordinasi dengan Pak Lurahnya saja. Karena 1,5 itu kan yang dikerjasamakan dalam forum RT. Nah forum RT yang bagi dengan Pak Lurah. Ya, kamu komunikasi aja dengan Lurah dengan forum RT. Itu yang untuk 2024 ini Pak, kalau untuk program 2023. Apa itu? Maksudnya? Pokoknya kalau tidak ada nyantol, koordinasi dengan forum RT aja dengan Lurahnya. Iya Pak, ini dulu waktu lurahnya Pak Ruli Pak. Jadi karena Pak Ruli tidak suka sama ketua RKPM dan ketua RT, jadi tidak dikasih. Biarpun itu urusannya masyarakat, tidak suka sama Pak RT tidak apa-apa, tapi jangan tidak suka sama masyarakat ini. Sekarang udah dikasih tidak? Belum ada Pak, 2024 tidak ada Pak. Udah dikasih tidak BPS sama Lurah. Siapa? Ada Pak. Karena Pak Lurah juga manusia. Kalau RT juga bandel-bandel tidak mengikuti aturan Pak Lurah dan juga banyak menjadikan Pak Lurahnya, ya sebagai manusia juga punya perasaan kok. Jadi harus ada menghargai. Nah, kursi taruh ini bisa dilakukan seperti yang dilakukan Samsul. Jadi taruh kursi itu di sana juga. Betul dengan beliau sambil lain yang belum bisa saling membantu sampai itu dia juga yang tidak belum itu dia juga ke Pak Lurah. Nah, komunikasinya harus ke arah terus baik-baik saling komunikasi. Ya. Nah, terkait masalah drainase banjir RT 21 selanjutnya pasal itu tadi, nah ini terus saya katakan kenapa? Karena delegasi kita sendiri tidak memprioritaskan gitu loh. Kan dari Musrembang itu dari RT ke Lurah ada bentuk tim ke delegasi. Nah ini harus disampaikan Pak, kalau ini sudah lama harus jadi prioritas sekarang prioritas. Jadi harus dari tim delegasinya harus menyampaikan ke sana ke tim delegasi. Nah, kenapa hal ini bisa jadi prioritas seperti itu. Nah, yang ketiga Pak Wo, ini sahabat saya Pak Wo, yang saya 15-16, alhamdulillah. Nah, kan kita bisa dengar seperti Pak Wo tadi sampaikan, seluruh di lain mereka kompak, katanya Lurahnya, harusnya bagus. Ayo kita yang sertifikat. Kenapa? Karena kompak. Jadi kalau Lurahnya RT-nya semua kompak, tidak ada yang saling menyediakan, itu pasti seperti di rumah itu loh. Saya berharap tadi sama Pak Samsul di Kota Baru itu harus begitu. Pak RT sering komunikasi dengan Pak Lurahnya, terus kita sampaikan ini Pak sudah lama saya dari kita, tapi tim delegasi kita selalu tinggalkan ada ini penting. Karena kalau Musrembang itu tim delegasi di kelurahan semangat sampai juga. Nah sama dengan Pak ini juga masalah intent, masalah insentif. Insya Allah tahun depan kita akan tingkatkan ini. Nah, ini semua minta ini. Tapi kinerjanya Pak RT juga harus baik. Terus Pak RT Kota Kuala ini RT pegawai ini. Nah terkait masalah Dr. Pak. Ini memang salah satu kendala orang tua, karena waktu kami itu kan setiap saat harus dipakai. Masalahnya kalau tidak dipakai waktu kami itu bisa kerata karena di atas pemukiman laut. Yang mungkin tapi ini bisa menjadi kajian daripada BPBD dan juga dampak terkait masalah kami. Karena dulu pernah ada di bangun besar, ternyata setelah modifikasi kami sangat rata. Terus yang ketiga, kotor kami itu kan harus ada selang, bersih. Tetap ada juga masyarakat ada yang ngambil gitu, selainnya, soselnya, apa aja dan sebagainya.
Kalau saya ini saran pribadi saya, yang kemarin itu yang dilakukan pada saat kebakaran di beberapa itu yang langsung dilempar ke laut, apa namanya itu? Simpang itu ya? Simpang. Ya, floating park. Itu yang harus diperbanyak. Floating park itu. Jadi ketika terjadi langsung dilempar ke laut, langsung. Karena apa? Karena alat floating park ini memang anti karat. Tapi kalau water pump yang sering kita lihat dia sudah di panggung atau hidran dan semacam itu rata-rata. Tapi nanti kita coba lihat seperti apa, apakah perlu nanti dibungkus di apa dan semacam. Dan yang begini harus selalu dilakukan tes. Tapi ini bagus ini. Nah, banjir rob ini permasalahan yang kita hadapi. Tahun 2005 baru kita melakukan kajian. Karena banjir rob ini persoalan global, bukan persoalan kiriman. Banjir rob ini adalah persoalan global akibat daripada efek rumah kaca atau perusahaan lingkungan yang terjadi penurunan peningkatan emisi dan terjadi penurunan efek di daerah utara dan utara, gunung esnya mencair, sehingga kita tahu terjadi peningkatan elevasi daripada air permukaan, dan ini menjadi bukan persoalan kota, tapi persoalan regional. Nah, kemarin kita diskusikan dengan ahlinya, mungkin di di anggaran mungkin 2025 baru kita akan melakukan kajian secara regional. Apakah itu kita serahkan kepada Provinsi Kalimantan Timur atau kita juga yang akan melakukan juga kajian, karena bukan saja dibuatkan saja, Bukit Timur juga demikian, Boro juga demikian, Samarinda juga demikian, termasuk Balikpapan, Pasir, semua daerah pesisir sampai ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara yang daerah pesisir yang sekarang ini banyak mengalami banjir rob. Namun Pak RT kemarin saya dengan Pak Bowo dan Pak Usman dengan lingkungan dan juga ini, insya Allah bulan ini kita akan melakukan ini penanganan dengan padat karya ya, padat karya. Jadi nanti melalui anggaran kelurahan dengan kerjasama dengan Kodim kita akan melakukan pembangunan dan sistem padat karya untuk mengantisipasi dan sampai persen banjir rob, agar kita tidak bisa benar-benar terisolir, benar-benar bisa keluar. Jadi dengan adanya itu, pakai kemarin ada 2 alternatif yang kita mau melakukan, maka dengan sistem cash dengan konkret dan cetakan, atau kita pakai kayu. Dapatnya mau motor bisa masuk dulu, kalau masuk dari Kota Kuala sampai ke sekolah sana, supaya bisa keluar masuk ke kerjaan baru. Ini telah kita bahas kemarin. Jadi perubahan ini akan kita mulai, Bang, karena persoalannya adalah jalan Kota Kuala itu jalan nasional, penanggung jawabnya adalah balai. Balai bukan penanggung jawab kita. Kita sudah koordinasi dengan balai, dan balai sudah ada ajukan dan balai menolaknya. Masuk yang masalah baru dan balai, balai. Nanti oleh dan Mas Bowo jelaskan ini terkait status jalan Kota Kuala terkait masalah itu. Tapi insya Allah kemarin kita rapatkan. Jadi secara teknis Mas Bowo sampaikan dulu mekanismenya, karena dan sampai nanti kita informasi saya katakan dari kembali dia tidak memberikan apa-apa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya minta Mas Bowo untuk menambahkan ini terkait masalah Kota Kuala. Awali dua bersenda dan seluruh peserta. Oke, mungkin kemarin baru kita bahas terkait dengan banjir rob. Jadi intinya bagaimana kita mengatasi ada akses ketika banjir rob, maka ada akses terutama untuk sekolah. Jadi kemarin kita sudah bahas ada nanti minimal motor bisa jalan untuk kembali dan untuk
Bali. Karena memang tadi disampaikan, alhamdulillah udah Pak Wali dan Bu Wakil seperti yang disampaikan oleh Gunung Melihat tadi ya, kita 90% sudah berhasil untuk mengatasi banjir. Betul Pak? Ya, alhamdulillah ini disampaikan. Mungkin Pak Wali bisa sampaikan kegiatan-kegiatan besar yang ada di Kecamatan Bunga Utara yang kebetulan masuk di PU. Yang pertama kita akan membangun kelurahan api-api Pak. Kelurahan api tahun ini sudah mulai, kemudian gedung TP2PA, kemudian trotoar yang ada di Jalan Ayen. Kalau kemarin sebelah kanan, kita sebelah kiri akan kita mulai dari Botangkos sampai ke seberang Uditani. Jadi mohon maaf nanti akan sedikit terhambat lalu lintas maupun untuk kita belanja. Mohon partisipasinya, kita akan mulai tahun ini kita sudah berkontrak. Kemudian jembatan juga banyak kita bangun Pak, yang kayu terutama di depan SMP 7 api-api ini sudah kita mulai. Kemudian jembatan di RT 27 api-api juga sudah kita mulai, ini sudah sangat memprihatinkan. Kemudian juga penurunan sungai Pak, penurunan sungai di kebetulan di utara banyak sekali Pak kita laksanakan. Penurunan sungai di RT 14, RT 34, RT 26, RT 35 dan RT 40 api-api, karena memang prioritasnya kemarin masih tapi Bapak sudah bisa rasakan sekarang hujan deras pun kita sudah tenang tidur ya Pak ya, kecuali kalau memang pasang banjirop ya, memang ini yang tadi kita sampaikan Pak Wali, kita memang masih ada PR terkait dengan banjirop. Kemudian untuk Gunung Lei kita ada penurunan sungai di RT 12 dan RT 14. Kemudian di hutan tua samping makam itu ada longsor, tahun ini pun kita tangani Pak, karena memang pas samping makam itu sudah mulai akan mulai longsor, dan juga ada penurapan sungai Butuh, penurapan sungai Butuh. Jadi alhamdulillah Pak, untuk Utara banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan tahun ini dan akan berlanjut. Nah mungkin tadi Pak yang disampaikan oleh tadi, kenapa RT saya tidak ada kegiatan Pak, mungkin memang prinsip usaha Bapak kita adalah menyelesaikan satu masalah. Jadi memang harus ada RT yang menangkap. Kemarin kalau di Bunta Barat dibagi rata Pak, jadi 1 miliar dibagi rata oleh seluruh RT. Jadi sampai ada satu RT yang cuma dapat 25 juta Pak. Nah yang seperti itu kan tidak menyelesaikan masalah. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Pak siapa tadi yang Pak Samsul, mohon maaf Pak, mungkin bukan masalah mungkin Pak Lurahnya yang tidak senang mungkin Pak, tapi kalau kita menyelesaikan satu masalah dulu, nanti baru gantian. Jadi kita harus itu ya. Ya, mungkin demikian kembali Bu Wakil, terima kasih. Sangat terima kasih Pak. 2 minggu lalu saya ada rapat di provinsi bersama Dinas Provinsi mewakili Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian bahwa provinsi sekarang menyusun kebijakan pengembangan kawasan strategi provinsi, yaitu masuk di kawasan industri Bontang dan Kabupaten Kota Kartanegara. Jadi provinsi itu kemarin memaparkan laporan pendahuluan bahwa di Bukar itu disiapkan lahan 2.500 hektar. Ada 3 kecamatan, Marangkayu, Santani, Santun Tengah. Dia paketkan dengan kawasan industri Bontang ke depannya. Kemarin kami mewakili Dinas Koperasi sebagai bagaimana nanti pengembangan UMKM di dalam kawasan industri itu. Yang paling berpeluang kita membangun fasilitas umum adalah pelabuhan lahan, karena kita paling dekat di situ antara pelabuhan Indonesia dengan PTI. Nah ini penyampaian awal karena kita ini masih kaji. Saya bersama Dinas PUPR Bontang dengan Dinas Koperasi selalu memberikan masukan-masukan terkait pengembangan kawasan yang dibawa provinsi. Jadi kita ini nanti kawasan industri Bontang itu dalam urusan izin apa semua kita bisa kolaborasi dengan provinsi. Karena itu merupakan perencanaan yang ke depan untuk paketkan antara Kota Bontang, kawasan industri Bontang dengan kawasan industri Kabupaten Kota Kartanegara yang luasnya kurang lebih 2.500
ketat di 3 kecamatan. Itu informasi pertama. Saya sudah buat. Mungkin kita lanjut untuk sesi kedua ya. Di sebelah kiri ada orang yang perempuan di sini sebentar Pak. Ya, ya. Tadi ada satu pesan dari Kapolres Pak. Lupa saya. Ya, silakan. Ini tolong diselesaikan jadi masalah. Selesaikan masalah. Silakan. Kalau untuk yang di Tanjung Timur dengan Ketua itu anggarannya cukup besar, kurang lebih sekitar 1 triliun anggarannya. Tapi sebenarnya kalau infrastruktur lokal ini sudah semua tercover, terbangun semua, maka tidak kemungkinan juga ke depan akan dibangun itu. Bahkan sekarang ini kita lagi membangun dan membuat sebuah kajian terkait masalah kebencanaan, yaitu mitigasi bencana. Salah satu alternatif itu adalah dilakukan. Dulu di zaman Temanggung, kenapa tidak waktu itu? Karena betul masalah anggaran. Waktu itu kita butuh anggaran sekitar 260 miliar waktu itu, sehingga tidak bisa kita laksanakan. Itu di tahun 2014-15 ya. Ya, memang kan. Nah, saya waktu itu anak anggota DPRD waktu itu, saya di Komisi 3. Kenapa? Karena anggaran kita waktu itu hanya sekitar 1,6 dan terakhir baru di akhir masa jabatan baru naik sejak ke 1,9. Anggaran yang tidak cukup waktu itu, karena membutuhkan anggaran sekitar 760 miliar itu seperti ini. Sekarang ini kalau kita eskalasi harga, kemungkinan di atas daripada 1 triliun. Nah, makanya sekarang ini yang kita mau lakukan adalah bagaimana jalan antara dulu antara Tanjurong dan Montang Kuala yang kita dihubungkan sekaligus menahan rok di jalan penghubung sekaligus menahan. Nanti dari Montang Kuala sampai ke Tanjung Limo ada juga akan menahan rok supaya Montang Kuala itu terbebas dari rok, khususnya Pulau Montang Kuala. Nah ini jadi prioritas. Kalau di jalan lingkar Tanjung Limo Lok Tua memang belum jadi prioritasnya. Semacam-macamnya Montai ini itu pun di musim hujan itu juga tidak semacam seperti yang ada di daerah lain. Masih berjalan kita melaksanakan kegiatan itu berdasarkan efisiensi dan efektivitas. Tapi memang ke depan harus dapat. Insyaallah mudah-mudahan kita semua panjang saja. Terima kasih. Pak RT 01 pesisir terkait masalah nasional dan somasi. Nah, somasi ini memang jadi kurang daripada pusat yang agak sulit untuk mengolah pulang ini. Karena semuanya se-Indonesia terkait masalah somasi. Terkait masalah antar sekolah, nah ini sudah kita carikan solusi. Apakah nanti perubahan ini atau di 2005 kita mau menyiapkan mobil transportasi pelajar gratis yang berbasis internet. Jadi semua nanti tidak ada lagi Pak Ketua RT mengantar anaknya ke sekolah. Tidak ada lagi nanti pegawai yang mengantar anaknya ke sekolah. Jadi syarat nanti ini adalah transportasi pelajar gratis yang berbasis lingkungan. Jadi mobil itu akan dibagi warna SD, SMP. Yang naik itu adalah hanya anak sekolah saja, kita pakai kartu. Jadi begitu naik pakai kartu. Nah di dalam mobil itu ada beberapa yang bisa dipelajari. Ada layar untuk anak-anak sekolah. Mereka bisa belajar di situ dan berbasis lingkungan. Nah ini akan kita lakukan. Yang kedua, masalah puskesmas. Puskesmas juga ini ada aturannya.
ada nanti dinas pendidikan yang membantu saya, kalau ada dinas kesehatan, ada dinas kesehatan. Oh ya, nanti Pak nanti tolong membantu saya terkait masalah penempatan puskesmas. Karena puskesmas itu tidak bisa kita membangun sembarangan berdasarkan keinginan kita. Hanya karena faktor sakit gigi disuruh nunggu, agak suruh bantu. Nah, ada aturan yang Pak RT. Terus diterapkan ini sudah kita rapatkan terkait masalah pemukiman di sekitar masjid Keraton. Nah, nanti musiknya yang saya beri kesempatan nanti menjelaskan ini sampai di mana itu untuk kita lakukan pembenahan di masjid Keraton itu. Terus Ibu RT 50, nah saya mau tanya Bu RT bisa main laptop nggak? Bener. Saya mau tes ya, nanti RT yang kita kasih laptop yang benar-benar bisa main laptop dan bisa bikin LPG pertanggung jawaban. Nanti latihannya di mana? Cukup di RT 19 ini mulai tempat Pak Nugroho. Pak Nugroho ini ahli desain. Dulu di Puramtin ada ahli baju PKT. Jadi beliau apa saja di situ bisa, mau menggambar, mau mendesain, semacam. Ada juga pesan itu RT pintar lektor. Tapi saya yakin tidak semua RT itu mampu dan bisa membuka komputer secara baik dan benar. Tapi kalau dilatih, mungkin iya, dilatih ya. Artinya apa? Arti detail lagi. Tenaga kerja ada standar sini, standar. Oh iya, nanti kalau digambar sampai nanti kadang terkait masalah kenapa sih kok informasinya ini kurang nyampe ke kita, apakah ada lain dan sebagainya. Padahal Disnaker ini telah membuka sampai malam dan ada juga lini yang telah. Terus ini saya katakan tadi, kita jangan berharap anak kita itu suka jadi perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan terbatas, penduduk semakin banyak, maka kita harus banyak inovasi dalam hal pendirian. Sekarang ini pemerintah telah melakukan pelatihan sekaligus bermitra dengan Bank Alkitara untuk memberikan modal usaha apa bunga, apa agunan. Nah, ini kan perlu dimanfaatkan untuk teman-teman. Harapkan anak kita ini untuk usaha kemandirian. Terus, Bapak Ibu sekalian, Bu Nurhayati saya sampaikan ya, di Bontang ini banyak pesantren yang mampu. Jangan dianggap belum ada pesantren sini yang agak baik. Rumah tangkis kita juga rumah tangkis yang bagus. Di Bukalkan itu rumah tangkis yang bagus. Sampai-sampai berapa anak kita yang sudah menghafal sampai ke 10-an. Dan Bontang ini, anak kita Bontang ini menjadi selalu langganan juara umum PASI, Festival Anak Nasional Indonesia. Tingkat nasional. Tingkat nasional ini. Artinya Pak, rumah tangkis Bontang itu banyak dan pesantren kita banyak. Di terbukti lagi di samping PASI, anak kita yang bisa didiri yang selalu juara di Indonesia itu Pak. Kalau PASI, Indonesia selalu jauh untuk PASI, Festival Nasional. Bahkan kalau MPQ kita selalu juara 2, selalu juara 2, juara umum. Yang ketiga, ini banjir rob di RT 6, berapa yang Ibu Sri? RT 1 terkait masalah drainase. Ini Pak Usman tolong dicek ya untuk drainase di RT-nya Bu Sri supaya tidak terjadi genangan air ya. Nanti saya kemarin Bu, saya
saya sudah sampaikan sama Pak Kadis PU dengan Pak Kadis Perkim, karena drainase itu ditangani dua oleh dinas. Kalau di dalam protokoler jalan umum maka diambil alih oleh PU. Tapi drainase di dalam pemukiman itu adalah Perkim. Saya bilang sama Pak Usman, jangan lagi sekarang melaksanakan kegiatan drainase sifatnya kecil-kecil di pemukiman, tapi lakukan secara besar. Pastikan drainase itu sampai ke laut, atau pastikan sampai ke sungai, atau ke parit yang terbesar, atau parit tersier, dan sampai tidak masuk ke yang primer. Sebenarnya harus masuk ke primer, parit drainase primer. Nah, primer ini yang langsung masuk ke sungai. Kita sekarang ini transformer pola, kan biasanya kita bangun drainase hanya sifatnya sporadis saja, di mana ada genangan sekali lagi. Nah, ini pindah ke yang lain sekali lagi. Nah, sekarang nggak boleh lagi. Kalau ini saya kemarin terangkan, Osman lakukan koordinasi dengan lurah-lurah di mana ada pemukiman yang mendapatkan genangan air akibat buntunya drainase, maka drainase harus besar. Kalau itu jalan besar, jalanannya pun dirobah. Kita kan punya jalan banyak drainase itu di tengah jalan, drainase di bawahnya, dilalui ke bawah. Banyak juga drainase di pinggir jalan, separuh jalan itu drainase di bawah, itu pinggir jalan. Tinggal rencananya kita dan berapa biaya. Kita jangan berpikir masalah biaya dan angka yang dilakukan oleh lakukan ini juga. Nah, mohon nanti yang teman-teman tadi yang menyampaikan terkait masalah drainase yang buntu, ya seperti disampaikan misalkan tadi itu Pak Samsul, Ibu Sri dan kemudian drainase kalau dicek, lihat kondisi lapangan, pastikan drainase itu sampai ke drainase besar. Nah, untuk pintu masuk nanti ini bisa ada kalau saya yang hadir rapat ini terkait masalah pintu masuk ke Butuh, terus termasuk juga pos PKT dan percepatan untuk pembangunan alternatif jalan di samping kepada ekuator. Terus PDAM ada PDAM hadir? Oh, ada Pak Dhani. Kalau nanti jelaskan juga kondisi PDAM di Buntu, tapi menurut saya dibanding kalau PDAM jauh lebih baik Buntu. Airnya juga sangat bersih dibanding di Buntu. Nah, untuk Bapak sekalian, jangan khawatir, di 2025 ini kita tahun ini insya Allah akan mendapatkan sumber air permukaan dari Kutai Timur, dan sekarang sudah dilaksanakan untuk tugas galian tambang Indobimpo atau Void Indobimpo. Sekarang ini sudah mulai pekerjaan dari Void Indobimpo sampai ke kilo 10 itu dilaksanakan oleh Indobimpo, dan di Indobimpo nanti dibangun BTP sampai nanti ke Bontang, ke depannya rumah sakit yang melaksanakan adalah provinsi dan sudah dilelang, pemenangnya sudah ada, nilai proyeknya kurang lebih sekitar 80 miliar. Tapi dari pos 7 ya, karena saya mempertimbangkan 7 ini. Dari pos kilo 10 sampai ke bawah kurang lebih sekitar kurang lebih 30 kilo padanya. Sama itu akan melalui program CSR dari itu yang kurang lebih sekitar 100 miliar ya. Ini yang harus kita dorong, dan kemarin konsultannya dan pelaksananya sudah ketemu dengan saya. Saya minta supaya di akhir Desember ini mudah-mudahan ini sudah bisa sampai ke kota. Yang sekarang jadi masalah adalah pembebasan lahan. Lahan di jembatan yang itu masih ada permasalahan, atau masyarakat tidak mau dengan harga yang telah ditetapkan oleh Aprisal, maunya di atas Aprisal. Nah, provinsi tidak berani bebaskan lahan di atas pada Aprisal. Nah, ini juga salah satu kendala kita.
Di samping itu, sekarang ini tim kita pemerintah untuk melakukan percepatan spam Merangkayu. Dan sekarang ini telah dilakukan penggenangan air di danau Merangkayu. So, itu juga nanti akan menjadi sumber air permukaan kita sampai ke kota. Ini juga proyek nasional. Terkait masalah tenaga kerja, nanti juga Pak Kadis bekerja. Terus tenaga honorer ini sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di bulan Oktober, sejak Oktober tidak ada lagi menerima honorer. Karena apabila kepala daerah melakukan rekrutmen tenaga honorer ataupun sejenisnya, maka kita akan diberikan sanksi. Sekarang ini seluruh tenaga honorer masuk di sistem database. Kenapa? Karena di kemudian hari tenaga honorer ini akan menjadikan semua P3K atau PNS, kita tidak tahu. Tapi perjuangan kita melalui asosiasi, kita minta supaya tenaga honorer ini benar-benar bisa menjadi bisa menjadi PNS ataupun sejenis. Ini terus kita lakukan. Termasuk masih berjuang kita untuk dinas-dinas tertentu yang memang membutuhkan tenaga, contoh misalnya BPD, damkar, satpol, guru, tenaga medis. Ini kan harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan tenaga-tenaga administratif. Mereka ini bekerja berdasarkan rasio kedudukan. Kalau misalnya guru juga begitu, ada rasionya. Misalnya berapa penduduk kota maka sekian pejabat guru, berapa penduduk kota maka sekian satpol yang ada, sekian damkar, sekian BPD dan sebagainya, sekian tenaga kesehatan. Nah, ini juga kita perjuangkan. Kenapa? Karena di Undang-Undang 2023 ini tidak ada yang step seperti itu. Nah, ini yang sekarang ini yang kita lakukan usulan agar ada perbedaan. Terkait masalah keinginan warga yang ekspor garam, nah ini tolong Puseda diselesaikan ini terkait masalah lahan yang ada di ini juga sudah pernah dibahas ini. Mudah-mudahan nanti juga Bu Hedi bisa bantu terkait masalah ekspor garam yang begitu. Dan juga kalau bisa, karena ada beberapa termasuk ekspor garam itu, termasuk juga perumahan properti yang ada di Wonosalam. Dan sampai sekarang juga belum ada titik temu untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena kesian juga masyarakat kita yang ada di perumahan properti di Wonosalam itu dan yang lain. Mungkin dari saya silakan dari Disnaker kalau mau menambahkan, nanti dari PDAM, terus dari Dinas Kesehatan, ataupun Dinas lain dan juga untuk informasi lowongan kerja ini semua sudah berbasis aplikasi. Jadi kalau hanya warga itu lambat mengikuti itu berarti dia lebih banyak menonton TikTok. Nah, itu yang pertama. 24 jam Bu, sampai Eropa aja baca, Amerika itu baca lowongan kerja itu. Terus yang kedua, yang menentukan lulus tidak itu ya perusahaan yang membutuhkan. Kalau Disnaker yang menentukan, sudah dari kemarin itu seperti itu. Nah, oleh sebab itu, mulai kesempatan yang kembali ada pergeseran kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Yang semula itu rata-rata SMA sekarang meningkat menjadi minimal diploma 3 atau S1. Itu kualifikasi. Nah, yang menjadi masalah ini adalah karena ibu bicara STM, saya juga ini rata-rata STM. Usia rata-rata pendidikan modern itu menyedihkan, maksimal diploma 1. Lalu bagaimana solusinya? Ya harus sekolah, harus kuliah. Seperti itu. Ya, jadi angka pengangguran terbuka di bawah 6 juga awali adalah usia SMP SD. Ini fakta, ini data yang saya pakai.
Nah, jadi lalu apa upaya pemerintah dilakukan? Pelatihan supaya kapasitasnya itu meningkat. Lalu pelatihan itu terbatas juga kuotanya, mesti harus dites. Ya kalau semua yang menginginkan itu tanpa objektif yang saya lakukan, pasti saya tidak maki. Itu Bu, pasti saya tidak maki. Saya pastikan tesnya di Senaker itu objektif. Tangan dulu Pak Kadis. Kemudian tahun kemarin ya di Senaker tahun kemarin 1.400 sekian orang yang dilatih mau bekerja atau mau mandiri itu sak kontak. Terus BLKI, sekalipun BLKI ini adalah miliknya provinsi, tetapi 98% yang dilatih adalah orang luar. 1.200 sekian tahun 2023. Nah tahun ini lagi lebih banyak. Sama juga di Senaker, membuka juga pelatihan. Nah Gubernur sampaikan ke warganya itu supaya ada jurusannya nanti di Joker tanggal 24 Desember. Siapa tahu ada jurusan yang dibutuhkan, silakan datang ke Joker di Unit Operasi. Itu kulitnya Bu. Nah sekarang saya masuk materi intinya. Kelemahan terbesar kita di Golkar adalah tidak mau berpisah dengan keluarga. Ada perusahaan kemarin saya ketemu dari Karawang, Bapak Ibu, jauh-jauh itu, karena dia mendengar ada kami melakukan pelatihan wedding, datang ke Gondang menunggu. Berapa dia butuh itu? 150 orang. Lalu penempatannya ada di Karawang, ada di Papua, di Nusa Tenggara, dan Kutai Timur. Setelah ini yang kami latih 21 orang. Sebagian besar tidak mau keluar daripada kalau kamu bergeser paling putih seperti ini sulit musik daya dihapus itu ini karena ini budaya. Tidak mungkin juga pemerintah memaksa bahwa harus kamu bersama seperti itu. Pas ada apa-apanya maka pemerintah yang menjadi tanggung jawab kalau ada itu yang kedua. Kemudian yang ketiga attitude. Kalau saya paling butuh tantang, oke, kalau impian dimaksud itu saya rekomendasi kerja, bisa nggak itu nyari itu? Ya. Jangan sampai masuk kerja jam 7, ceklok, jam 8 ini antar anak, jam 9 antar istri, jam 11 masuk, setengah 12, berkopi. Ini fakta yang saya dapatkan di lapangan. Saya bawa sendiri itu jam 11, 15 alasan minum kopi. Setelah itu baru ditinggal merokok. Ini persoalan itu tuh ya juga itu menjadi tolak ukur kami berkas itu syarat wajib. Ya berkas itu syarat wajib bagi pencari kerja dan menjadi dokumen bagi badan usaha yang akan merekrut pekerja itu. Ya, seperti itu ya. Tidak usah ragu ya. Yang terakhir, ini untuk kita renungkan bersama. Yang seusia saya, sering kita mendengar lidah lebih tajam daripada pedang. Hari ini, jari tangan lebih tajam daripada lidah. Fitnah tidak di lidah sekarang, tapi fitnahnya ada di handphone. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Bu Sekda, Pak Asisten, seluruh KOPD dan KOPD. Izin Bu Wakil menyampaikan terkait dengan syarat untuk membangun sebuah puskesmas di Kota Gondang. Jadi tidak serta-merta kita membangun, ada syaratnya. Jadi syaratnya itu 30.000 penduduk per satu puskesmas. Saya ulangi, 30.000
penduduk per 1 puskesmas. Nah kalau saya hitung saya wakil di Bontang ini lebih dari cukup, karena kita dulu penduduknya cuma 189.000 sekian, puskesmas sudah ada 6 ya, jadi lebih dari cukup. Jadi persatuan saya tidak sebutnya itu banyak banyak sebabnya. Ya mungkin pada saat berobat tidak bismillah atau apa itu. Kemudian yang paling penting barangkali persepsi Pak. Jadi masyarakat itu seakan-akan persepsinya bahwa puskesmas itu pelayanan paling terendah. Padahal bukan seperti itu. Puskesmas dulu iya oke. Tapi puskesmas sekarang lain ya. Puskesmas sekarang pegawainya cantik-cantik dan pensi itu senyum wanita masuk seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak perlu di puskesmas kalau itu rendah sangat ya. Ya Pak ya. Jadi sekali lagi 30.000 per 1 puskesmas. Hanya mungkin wakil sama Museda yang perlu kita tambah sedikit adalah puskesmas pembantu. Nah sekarang kita akan membangun puskesmas pembantu di 2 lokasi. Ya, 1 sudah dibangun di Kota Kuala, sudah. Kemudian nanti di Solo di Butuh juga kita akan membangun puskesmas pembantu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dari masyarakat. Itu ya. Terus kembali saya sudah penuhi kewajiban kami menyiapkan pelayanan yang terbaik. Sekarang saya tuntut nanti hak saya ya. Jadi terkait dengan stunting Bu Wakil saya sampaikan bahwa ini adalah masalah kita semuanya, mulai dari RT, lurah, camat sampai kepala dinas sampai wali kota. Kita punya masalah bersama. Nah, sekarang saya akan buka ya. Ini real seperti Pak Sarwono sampaikan. Untuk untuk data sasaran di masing-masing puskesmas, masing-masing lurahan itu sangat rendah Pak. Sangat rendah. Sedangkan untuk menurunkan stunting adalah jumlah yang ditimbang dibagi dengan stunting. Nah persoalannya pembagian kita sangat rendah. Kenapa rendah? Karena sudah ditentukan bahwa yang menjadi pembagian itu adalah yang dapat ditimbang di posyandu atau puskesmas atau rumah sakit. Ini saya sampaikan mesti saya buka sini supaya fair ya. Untuk Kota Utara ya, untuk Gunung Elai jumlah sasarannya adalah 831 bayi balita ya. Ya data ditimbang itu cuma 108 Pak, cuma 15%. Coba seandainya datang semua 100%, saat ini saya bisa ya di bawah 10, ya. Kalau kita komitmen semuanya RT dan lurah ya. Kemudian untuk di Kota Kuala alhamdulillah sudah mencapai 68%, yaitu dari 236 dari 309 kembali tengah di sana. Jadi yang terendah Bu Wakil Museda adalah Gunung Lain yang paling terendah, hanya 15% dari jumlah balita yang ada di sana. Ini ada persoalan. Kalau kita mau sepakat semuanya, insya Allah di bulan 7 kalau ini berjalannya proses peristiwa berjalan, semua RT turun di lapangan Pak. Karena persoalannya kami ini adalah kami juga melayani di bawah Museda Wakil. Kami juga ada keluar di lapangan, datang di sini. Padahal masyarakat RT punya. Itu kami belum didengar. Ya. Staf kami sudah orang kami di lapangan untuk bisa melakukan samping, tapi tidak. Ini sedikit sekali ini. Coba kita semua sepakat RT, lurah, camat sampai dengan OPD yang terlibat itu OPD yang untuk melakukan samping ini bisa. Bukan persoalan yang sulit sebenarnya, gampang. Saya berjanji kalau ini semua mau turun di bulan 7 bisa turun sampai 14% atau 15%. Itu salah. Ya. Tapi kita sepakat dulu, mau nggak? Ya, kalau mau ya kita komitmen, ya. Jadi saya sudah 1 bulan saya jalani semua ini, itu maksudnya kesimpulannya saja. Karena tidak bisa kita
apa namanya, karena yang menjadi pembaginya saat ini adalah dan akan ditunda. Coba data sasaran yang ada di puskesmas itu bisa sampai 10% ya. Iya, itu hanya persoalannya kami ya dinas kesehatan itu seakan-akan dari tumbalnya stunting gitu. Nah, padahal semua masyarakat harus mulai sampai ini. Tapi kalau kita masuk akal semua ini untuk bisa bermasalah, bisa lah itu juga saja. Jadi bisa turun sampai paling tidak 17% atau 16%. Tapi kita turun semua gitu loh. Turun semua, RT paling utama karena 10 kali satu mengambil masyarakat, 1 kali RT masih didengar RT masih didengarkan RT. Kami ya itu, tapi kalau RT-nya tidak turun ke lapangan ya sampai segini itu akhirnya. Nah saya sudah nikah, sudah membuktikan di lapangan. Ya kamu tidak turun, harus turun. Tapi kalau kita tidak sepakat semuanya, ya bisa bacakan itu taranya. Jadi untuk hunian lain itu baru 128 dari 831 sasaran, baru 15%. Butuh baru 314 dari 650 sasaran, 48%. Lokuan ini paling banyak sasarannya, yang paling banyak yang tidak berlaku lagi di sana. Lokuan 448 dari 1.188 sasaran baik wanita di sana. Itu baru 38%. Kota baru sekitar 230 dari 639 baik wanita, 45%. Kota Kuala ini agak tinggi nih, 236 baik wanita dari 340 baik wanita yang ada di sana sasarannya 68%. Itu saya itu Kota Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan sebelumnya kami menyampaikan permohonan yaitu tidak bisa hadir pada pagi hari ini Pak dalam jawab tugas mendampingi DPRD Kabupaten. Saya di mana? Ya, Bapak Ibu sekalian dan RT, ada pertanyaan yaitu dari nomor 15 untuk terkait tentang pelayanan distribusi air. Yang mungkin secara umum saya memberikan informasi bahwa untuk pelayanan PDAM Kabupaten kita sama tahu bahwa sumber air baku kita adalah pure air bawah tanah Pak. Jadi kita menggunakan sumur dalam sehingga dalam pelayanan kita belum bisa maksimal karena memang sampai saat ini kita masih defisit kurang lebih 180 liter per detik. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota program pemerintah ke depan 2 tahun ke depan salah satunya adalah air permukaan yaitu poin Indominfo yang saat ini sedang berproses. Mungkin kalau Bapak Ibu RT sedang ke Samarinda akan terlihat di sekitar rumah masuk Indominfo sudah mulai pekerjaan pemasangan pipa transmisi 10 inci Pak. Itu adalah program untuk menambah air permukaan kita yang defisit. Nah sehingga bisa memaksimalkan distribusi air yang tadi diperlukan RT 15 katanya kalau pagi sampai siang distribusinya kecil, nanti pada malam baru bisa tekanannya bisa maksimal. Ya memang kita ada namanya beban puncak pelayanan Pak. Beban puncak pelayanan pada saat bersamaan mungkin membuka semua keran butuh air sehingga air itu tekanan menurun, sementara di pabrik kita sudah maksimal kita tingkatkan. Nah inilah untuk menambah jumlah air baku dalam 2 tahun terakhir ini kita tetap berupaya untuk menambah sumber air baku sumur. Salah satunya adalah program penambahan jumlah air sumur Pak. Jadi mungkin insya Allah tahun ini khususnya di Kelurahan Gunung Mulai dan juga api-api akan ada penambahan lagi 1 sumur untuk memaksimalkan debit kapasitas. Tapi kita alhamdulillah bersyukur mungkin dalam 3 tahun terakhir ini sistem distribusi air kita yang di kota-kota tidak lagi Pak sampai 2-3 hari kita bisa memaksimalkan dalam 1 hari walaupun belum bisa 24 jam setiap waktu, tapi ini bisa kita tingkatkan. Nah untuk yang dukung tadi adalah hanya tinggal sistem distribusi saja karena memang pada saat bersamaan apalagi memang wilayah kota kita juga masih defisit sehingga perlu support dari bantuan dan dukung. Untuk kualitas memang kita berupaya untuk meningkatkan, salah satunya adalah program Pak kami setiap 3 bulan ini melakukan yang namanya perawatan pengurasan
sehingga juga untuk memaksimalkan pelayanan kualitas dan kuantitas. Sekali lagi pemaksimalan kapasitas ini adalah mohon juga dukungan kita semua, khususnya mungkin ada nanti di lokasi Bapak Ibu RT yang mungkin akan terjadi pembangunan sumur dalam, kami mohon juga support dan dukungan daripada lingkungan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan Pak. Jadi memang terkendala distribusi yang kita belum bisa 24 jam, yang memang kita defisit kapasitas air baku atau sumber air kita yang masih defisit 180 terlebih, khususnya di Gunung. Memang sampai saat ini wilayah Gunung kita hanya baru memiliki 2 sumur dalam Pak. Nah, rencana akan ada penambahan lagi 1 sumur di dekatnya IPAL, di samping juga program air permukaan. Air permukaan ini adalah nanti mengantisipasi ketergantungan kita dengan sumur dalam ataupun sumber air bawah tanah. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja tadi terkait dengan update ya Pak Kami dari pemerintah Kota Bogor ini sudah berupaya melakukan secara persuasif untuk yang bersangkutan, saya lupa namanya Bapak siapa, itu memindahkan uang tahunnya. Kemudian juga kami sudah melakukan teguran melalui surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga yang berakhir pada hari ini. Insya Allah teman-teman dari kelurahan itu juga sudah melakukan pendekatan, sudah memberikan pengertian lah. Kalau di sana bangunan itu biarkan tadi juga disampaikan oleh Pak Arifin, itu yang lain juga akan bisa ikut gitu. Saya lihat juga dari salah satu foto udara yang disampaikan ke saya melalui drone itu ada ngaramba-ngaramba. Nah ini juga bagus sekali. Insya Allah nanti teman-teman dari Satpol, kalau beliau yang bersangkutan tidak mau memindahkan apa yang menjadi kepentingan kita bersama, ya mohon maaf gitu loh, akan membongkar bangunan tersebut. Kemudian juga dan pemerintah juga sudah melakukan suatu perencanaan di tahun depan, mudah-mudahan di awal tahun depan itu sudah kita bisa melakukan penataan di halaman parkir ya Pak Bro, dan pemagaran. Kemudian untuk vendor juga ada untuk pengamanan daripada tersebut. Nah itu Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan dari Pak Alvin. Kemudian yang kedua dari Pak Saleh ya terkait dengan jalan masuk ke Kelurahan Gunung melalui samping Hotel Ekuator, tidak salah. Nah itu insya Allah tahun ini akan dilakukan pembangunannya oleh pihak PKP, dan insya Allah untuk jembatannya itu nanti pemerintah akan membangunkan. Jadi kami dari pemerintah ini akan menunggu penyelesaian dari pihak PKP untuk jembatannya. Nanti kita akan buatkan atau kita beri bedi ya, sebenarnya jembatan raku yang dulu menjadi jembatan penghubung di Kutai Timur yang sekarang ada lebar itu Bapak Ibu sekalian. Ini insya Allah kalau cuma kendaraan kecil itu akan kuat, sedangkan yang besar aja penghasilnya itu kuat. Kemudian nanti setelah itu kita akan lihat bentuknya di mana pemerintah akan membangun jembatan tersebut. Mungkin itu Pak Saleh yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.